Bab 392. Zian. Segera, Andrian Haotian datang dan ketika dia melihat wanita itu mengenakan pakaian peri berwarna-warni, dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Panggung Feng Yun peringkat 79, aku harap aku dapat membantu kalian. Wanita yang mengenakan pakaian peri warna-warni berbisik, lalu berbalik dengan lembut dan berjalan keluar. Fancy, teman seiman. Andrian Haotian buru-buru melangkah maju, tetapi terlambat, dia menghilang seperti embusan angin. Paman, aku belum makan. Di sini, bocah berkepala harimau itu mengangkat kepalanya dan dengan lembut menarik sudut pakaian Andrian Haotian. Bisakah kamu membiarkan aku makan dulu? Mendengar ini, Andrian Haotian dengan ringan mengelus kepala kecil bocah itu. Namamu Zian, kan? Yah, nama yang diberikan oleh seorang kakek tua. Bocah itu menunjukkan dua baris gigi putih, sangat polos. Malam itu gelap dan berangin. Sosok berlumuran darah terhuyung ke depan sambil membawa sosok lain yang juga berlumuran darah. Mereka, jika dilihat lebih dekat, bukankah mereka Yunandi Xie dan Pandi Huo? Yunandi Xie, turunkan aku. Aku tidak bisa melarikan diri. Suara Pandi Huo serak dan lelah. Jika dilihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa kaki dan lengannya telah dipotong. Sekarang dia seperti cacat dan tidak berguna. Persetan. Yunandi Xie memarahi dengan keras, melihat dengan hati-hati, matanya berlubang, seperti dicungkil, dan darah masih mengalir di rongga mata yang berlubang. Pandi Huo tersenyum, darah dan air mata mengalir. Kita harus hidup, bahkan jika kita menjadi seekor anjing, kita harus mencoba yang terbaik untuk hidup. Ya, dan balas dendam kepada Zheng Yi. Di pagi hari, matahari yang hangat menyinari bumi. Di taman kecil, Harley Ye bersandar di bawah pohon buah spiritual, masih tertidur dengan Ye-nya. Segera, pintu taman kecil bergetar dan didorong terbuka oleh tangan batu giok, teman seiman. Mendengar suara itu, Harley Ye tiba-tiba membuka matanya, meletakkan topeng hantu di wajahnya lagi dengan tangannya, dan kemudian menatap Azula Haotian yang masuk. Matanya langsung tertuju pada seorang remaja pemalu yang mengikuti Azula Haotian. Bukankah pemuda ini adalah Zian? Siapa pria kecil ini? Harley Ye memandang Zian, dan kemudian menatap Azula Haotian. Namanya Zian, Zian peringkat 79 dalam daftar panggung Feng Yun. Azula Haotian berkata dan tersenyum lembut. Mendengar ini, Harley Ye mengangkat alisnya dan menatap Azula Haotian dengan ragu, baru diundang. Aku dengar dari ayah dia datang ke sini tadi malam. Azula Haotian tersenyum, aku juga mendengar bahwa itu dibawa ke sini oleh seorang senior yang cantik. Yah, kakak senior itu sangat cantik. Berbicara tentang senior yang cantik, Zian berkata dengan jujur, dan dia tidak lupa memberi isyarat dengan tangannya, seperti peri. Apakah kecantikannya dapat mengalahkan Fancy and Lensiku? Gumam Harley Ye dalam hati. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa untuk melihat ke atas dan ke bawah pada pemuda di depannya. Zian terlihat baru berusia 12 atau 13 tahun, kira-kira seumuran dengan Winston Hu dan Rani Si. Yang sangat mengejutkan adalah dia berada di peringkat 79 dalam daftar panggung Feng Yun. Bagaimanapun, keluarga bangsawan Haotian telah menemukan murid lain dari panggung Feng Yun. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Tetapi memikirkannya, ini juga dapat dimaafkan, karena peringkatnya terlalu rendah. Bagaimana mungkin keluarga bangsawan Haotian menempatkan masa depan pada orang seperti itu, dan dapat dimaafkan untuk menemukan orang lain? Tidak tahu menghabiskan berapa banyak biaya. Harley Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Harley Ye benar-benar ingin memberitahu Azula Haotian bahwa sebenarnya kalian tidak perlu mencari siapapun, kalian dapat mengandalkanku. Daftar murid panggung Feng Yun apapun itu, kalau bisa datang satu, datanglah, tidak perlu buang-buang uang. Namun, melihat pria muda yang sederhana dan jujur di depannya, Harley Ye merenungkan, seharusnya tidak menghabiskan banyak biaya. Nah, di mana itu? Ketika Harley Ye berpikir, sebuah suara terdengar di luar taman kecil. Ketika kata-kata itu jatuh, Hao Tian Xiu dan Hao Tian Sixue berjalan satu demi satu. Saudara kembar tiga, bahkan ketika Harley Ye melihatnya, tidak tahu siapa itu siapa. Namun, ada 3 orang di belakang Hao Tian Xiu dan Hao Tian Sixue, dan ketika Harley Ye melihat ke atas, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Aneh, dunia ini sangat besar, aku bertemu kalian di mana-mana. Aku tidak menyalahkan Harley Ye, karena dia tahu 3 orang yang mengikuti Hao Tian Xiu dan yang lainnya. Jika diperhatikan baik-baik, bukankah itu William Wei, Alvaro Lee, dan Robert Chen? Apakah ketiganya badut? Tapi setelah memikirkannya, Harley Ye juga menemukan jawabannya. Istri Andrian Haotian, Sally Hua, pernah menjadi utusan istana Tanabata, dan terlebih lagi, dia adalah penguasa Nourasu, Dewi Putri Suci, dan sebagai murid panggung Feng Yun, Sally Hua secara alami akan membiarkan Nourasu datang untuk membantu. Kemudian, Nourasu tidak akan datang sendiri, William Wei, mereka bertiga, tidak akan membiarkannya datang sendiri. Yah, siapapun yang mengatakan itu akan ada di sana. Sementara mereka bertiga berbicara dengan Azula Haotian dan yang lainnya, Nourasu masuk dan Robert Chen menggelengkan kepalanya ke samping. Aku akan berbicara tentang yang jelek hari ini. Setelah Nourasu masuk, dia melirik William Wei bertiga. Aku mengundang kalian datang ke sini bukan untuk menonton hiburan, tolong lebih semangat, atau kalian akan tahu akibatnya. Jangan katakan apa-apa. Aku sudah siap untuk tidak tahu malu. William Wei mengangkat hidungnya. Aku tidak hanya tampan, tetapi juga berkulit sangat tebal. Robert Chen menggelengkan kepalanya lagi, lalu mengangkat tangannya dengan kasar, dan mengusap rambutnya dengan rapi. Aku tidak bisa bertarung, aku sering dipukuli. Alvaro Lee membetulkan kerahnya. Lucu. 3 kata lucu itu membuat Azula Haotian dan yang lainnya geli. Di sini, sudut mulut Harley Ye berkedut, diam-diam mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah asosiasi Cheng Yuan kali ini menarik, tetapi itu sudah akan sangat hidup. 1 dari 79, 1 dari 92, dan satunya dari 93, yang pertama dari 94, salah satu dari 95, 5 murid dari daftar panggung Feng Yun, jajarannya hampir selesai. Harley Ye menyentuh dagunya, tetapi untuk berjaga-jaga, dia masih akan mengikuti. Ini, beberapa orang berkata, dan telah mengarahkan pandangan mereka pada Harley Ye. Aku Harry. Harley Ye tersenyum, tahu bahwa mereka akan bertanya, dan menambahkan secara langsung, daftar murid panggung Feng Yun yang ke-99. Oh, kamu adalah Harry Qin. Robert Chen melirik Harley Ye dari atas ke bawah. Orang-orang mengatakan kamu tidak pernah memperlihatkan diri, dari mana kamu berasal? Aku. Tepat ketika Harley Ye hendak berbicara, lengan William Wei sudah berada di bahu Harley Ye, dan dia mengedipkan mata pada Harley Ye. Bung, aku dengar kamu juga seorang master pemurnian pil, tunjukkan api sejatimu. Omong-omong, di konferensi pertarungan pil sebelumnya aku belum pernah melihatmu. Alvaro Lee juga melangkah maju dan memandang Harley Ye dalam lingkaran. Aku tidak sempat datang. Harley Ye terbatuk kering, dan dengan pikiran, dia memanggil api spiritual dalam dirinya, tergantung di telapak tangannya, dan berubah menjadi warna. Untuk mengatakan bahwa api spiritualnya telah menjadi warna yang cukup aneh,
api kecil, bercampur dengan warna merah oranye, kuning, hijau, biru dan ungu. Semuanya adalah bara api berwarna-warni. Melihat mata Robert Chen lurus. Ini adalah api sejati. Ketiganya menatap bara api di telapak tangan Harley Ye, dan bahkan Naura Su bergabung. 7 warna api sejati, ini pertama kali aku melihatnya seperti ini. Bagaimana kalau kita saling bertukar? William Wei langsung memanggil api sejati miliknya sendiri. Enak saja, Harley Ye langsung menyimpan api spiritualnya. Bersambung. Bab 393. Malam yang konyol. Dalam 2 hari berikutnya, keluarga bangsawan Haotian jauh lebih sibuk, pada dasarnya karena mempersiapkan asosiasi Cheng Yuan. Meskipun itu adalah urusan para orang tua. Para murid yang akan berpartisipasi dalam asosiasi Cheng Yuan semuanya diam-diam mengatur napas mereka di ruangan saat ini, untuk menjaga diri mereka dalam kondisi terbaik setiap saat. Panggilan. Di taman kecil, Harley Ye menghela napas panjang dan meregangkan pinggangnya dengan keras, menyempurnakan jiwanya membuatnya segar kembali dan seluruh tubuhnya terasa lebih halus. Mengambil seteguk anggur terakhir, Harley Ye menatap langit berbintang lagi. Tidak tahu sejak kapan, dia mengalihkan pandangannya dan berjalan keluar dari gerbang taman kecil. Di bawah bintang-bintang, dia memperhatikan keluarga bangsawan Haotian dengan baik. Dia melakukan ini untuk ibunya. Harus dikatakan bahwa rumah keluarga bangsawan Haotian memang sangat besar. Apa yang dapat kamu lihat pada dasarnya adalah puncak kecil, kuil dan paviliun, pohon buah spiritual dan rumput spiritual ditanam di mana-mana, tetapi jika dibanding dengan mansion Pil Kota dan Cheng memiliki perbedaan yang jauh. Orang-orang dari keluarga bangsawan Haotian cukup antusias, tetapi setiap orang yang bertemu dengannya pada dasarnya akan menyapa. Suasana hati Harley Ye tidak banyak berubah. Dia setenang malam yang sepi ini. Dia masih tidak memiliki perasaan sedikit pun untuk tempat ini. Alasan mengapa dia tinggal untuk membantu keluarga bangsawan Haotian adalah untuk ibunya. Akan dilepaskan, akan segera dilepas. Ketika Harley Ye melewati sebuah ruangan, dia mendengar suara tawa dari dalam. Mendengar suara ini, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam. Begitu dia memasuki matanya, dia melihat 3 orang, yang sedang membaringkan kepala mereka di depan jendela saat ini, dan ketika dia melihat dengan cermat, mereka adalah mereka bertiga, Robert Chen. Anehnya, mereka bertiga berada dalam keadaan gaib. Jika dia memiliki mata keabadian, dia akan sulit untuk menemukannya. Apa yang sedang dilihat? Harley Ye sedikit penasaran. Jadi dia mau tidak mau berjalan ke taman kecil, dan mencondongkan tubuh ke depan dengan suara rendah. Melihat Robert Chen mereka, terlalu terpesona, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa Harley Ye datang di belakangnya, masih menunggu mata bundarnya yang besar untuk melihat ke dalam ruangan secara diam-diam. Melihat ini, Harley Ye semakin penasaran, berjalan, menjulurkan kepalanya, dan bersandar ke jendela. Ya ampun, ketahuan. Begitu kepala Harley Ye muncul, dia bahkan tidak melihat ke dalam ketika dia melihat Robert Chen berteriak buruk. Kemudian, ketiga barang ini menoleh dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lebih dari sekadar dipukuli. Kecepatan slip ini tidak terbatas, dan ketika dia tiba, dia tidak memperhatikan Harley Ye yang berdiri di dekat jendela. Situasi apa ini? Harley Ye memalingkan muka dari mereka dan berbalik untuk melihat ke jendela. Namun, begitu kepalanya terangkat, dia melihat tangan batu giok mendekatinya. Ledakan, terkunci. Di tempat, seluruh jendela runtuh dan terbang keluar, dan Harley Ye, yang baru saja muncul,
tidak melihat apa-apa, ditampar wajahnya oleh tangan batu giok yang mendekat. Semuanya terjadi terlalu cepat. Jika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu, seluruh badannya terbang keluar, dan papan itu benar-benar menempel pada bebatuan. Wow! Karena malu, dia bangkit dari tanah, dan Harley menutupi wajahnya dan menyeringai. Zeng! Di sini, tepat saat dia menstabilkan tumitnya, pedang pembunuh menusuk dari udara. Merasakan niat membunuh, naluri kehidupan membuat Harley mundur secara tiba-tiba, tetapi tepat saat dia mundur selangkah, pedang pembunuh yang mengerikan menusuk wajah berhenti 1 atau 2 meter dari tubuhnya. Harley, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar. Mendengar suara itu, Harley mengetahui bahwa yang memegang pedang pembunuh adalah Azula Haotian, yang saat itu sedang menatapnya dengan marah, pipinya merona, dan percikan api masih menyala di matanya yang indah. Yang paling penting bukan ini, yang paling penting adalah wujudnya, rambutnya basah, lengan gioknya yang telanjang masih ternoda oleh tetesan air, dan bahkan pakaian neon yang dia kenakan menempel pada kulit karena basah. Terdapat sosok yang sangat indah. Melihat ini, wajah Harley menjadi luar biasa indah. Dia tidak bodoh, dia bisa melihat sekilas bahwa Azula Haotian baru saja selesai mandi. Segera, lubang otaknya terbuka dalam sekejap, dan sosok licik dari 3 pelacur Robert Chen baru saja muncul di benaknya tanpa sadar. Tidak heran mereka bertiga tidak terlihat. Tidak heran mereka tertawa begitu murah, tidak heran mereka terlihat begitu asyik, tidak heran dia ditampar begitu dia mendekat, tidak heran Azula Haotian sangat marah. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa ketiga pria lucu itu datang untuk mengintip Azula Haotian yang sedang mandi. Harley, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Azula Haotian menatap Harley dengan dadanya yang naik turun. Percikan api masih bermekaran di matanya yang indah. Harley tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuhnya tidak sehat. Saudari, kamu saudara perempuanku, hati nurani surga dan bumi, aku benar-benar tidak melihatnya, aku tidak melihat apa-apa, aku benar-benar tidak tahu kamu sedang mandi di dalam, itu adalah kecelakaan, itu adalah kecelakaan, begitu aku mendekat, aku ditampar olehmu dan terbang. Ada apa? Tepat ketika Harley ingin menjelaskan, ada suara teriakan dari luar, dan ya, gerakan saat dia menabrak batu tadi tidak kecil, dan jika itu tidak menarik perhatian maka akan aneh. Namun, saat melihat orang itu datang, wajah di balik topeng Harley langsung menghitam, karena yang datang adalah William Wei dan yang lainnya. Ada apa? Mereka bertiga memandang Azula Haotian dan Harley dengan berpura-pura bingung, dan sebagian besar mata mereka tertuju pada Harley, dan ekspresi di mata mereka juga sangat aneh dan berkata, anak ini juga ada di sini. Tanpa sadar, mereka bertiga menyentuh dagu mereka dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan penuh arti, sepertinya mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Apa yang terjadi? Di luar, Ngaurasu, Haotian Siyu, dan Haotian Siksue juga masuk. Melihat adegan ini, mereka sedikit terkejut. Azula Haotian hendak membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia terlalu malu untuk mengatakannya. Bagaimana dia bisa mengatakan ini? Jika dia mengatakannya, ini keluarga bangsawan Haotian benar-benar terbakar. Segera, pipi Azula Haotian langsung memerah. Melihat ini, Ngaurasu dan yang lainnya semua menatap Harley. Uhuk. Harley batuk kering, tetapi tentu saja dia tidak akan mengatakannya. Selain itu, dia memang korban. Robert Chen yang mengintip Azula Haotian mandi, tetapi ini tidak bisa dikatakan. Azula Haotian tidak tahu harus bagaimana bertemu orang-orang di luar. Baiklah, aku akan kembali tidur dulu. Di bawah perhatian semua orang,
Harley tertawa kering dan segera berbalik, tetapi setelah berlari 2 langkah, dia berbalik dan dengan sadar menyeret William Wei dan yang lainnya. "Kakak, ada apa?" Setelah mereka pergi, Hao Tian Xiu menatap Azula Hao Tian dengan takjub. Tidak apa-apa." Azula Hao Tian buru-buru mengambil pedang pembunuhan dan berlari ke loteng seolah menutupi pipinya. Segera, di satu arah, keluarga bangsawan Hao Tian mulai berteriak dan menjerit, sehingga anggota keluarga bangsawan Hao Tian yang baru saja tertidur terkejut dan duduk. Kesan pertamanya adalah siapa yang membunuh babi di tengah malam ini. Bersambung.